sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sederhana, rajin bekerja, namun ada satu hal yang selalu mengganjal hatinya, yaitu ia tidak memiliki anak. Setiap malam, Mbok Srini berdoa dengan tulus kepada Tuhan agar diberi seorang anak untuk menemani hari-harinya. Pada suatu hari, Mbok Srini berjalan-jalan di hutan untuk melakukan kegiatan bekerja. Sambil membawa keranjangnya, Mbok Srini melihat sekitar tanpa sadar ia berkata, Hutan ini sepi sekali. Tapi aku harus tetap bekerja. Semoga Tuhan selalu melindungiku. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar. Buto ijo muncul dari balik pohon. Hahaha, Mbok Srini, akhirnya kita bertemu juga. Siapa kau? Jangan mendekat. Tenang saja, Mbok. Aku tahu kau sangat ingin memiliki anak. Bagaimana kau tahu? Aku tahu segalanya, dan aku bisa mengabulkan keinginanmu. Apa maksudmu? Aku akan memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Rawatlah anak itu hingga berusia 17 tahun. Setelah itu, kau harus menyerahkan kepadaku. Aku akan memakannya. Tidak, ini terlalu kejam. Jika kau menolak, kau akan tetap hidup sendiri selamanya. Mbok Srini pun terdiam memikirkan ucapan Buto Ijo. Setelah berdiam untuk membuat keputusan, akhirnya Mbok Srini menganggukkan kepalanya. Baiklah, demi seorang anak, aku setuju. Buto Ijo lalu tertawa jahat dan memberikan biji timun emas. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dari sanalah keajaiban akan lahir. Buto Ijo pun pergi dan menghilang. Setelah mendapatkan biji timun emas, Mbok Srini segera pulang dan menanam biji timun di kebun kecil halaman rumahnya. Semoga ini bukan tipu daya. Aku percaya keajaiban. Setelah menunggu beberapa waktu, tumbuhlah tanaman dengan satu timun besar berwarna emas. Subhanallah, timun ini besar dan bercahaya. Timun itu pun pecah perlahan, lalu memunculkan seorang bayi. Ya Tuhan, Engkau benar-benar mengabulkan doaku, anakku. Aku akan menamakanmu Timun Mas anakku.
demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan rajin membantu ibunya. Ibu, biarkan aku yang memasak hari ini. Ibu pasti lelah. Terima kasih, Nak. Ibu kelihatan sedih akhir-akhir ini. Ada apa? Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedih mengingat masa lalu. Mbok Srini pun memalingkan wajahnya untuk menutupi kesedihannya. Sedangkan Timun Mas yang selesai menyapu, segera masuk ke rumah untuk memasak. Ya Tuhan, aku takut. Aku takut anakku yang menjadi harapanku diambil orang lain, ya Tuhan. Saat keadaan sedang bersedih, terdengar suara angin bergemuruh kencang, lalu muncullah Buto Ijo. Mbok Srini, waktumu telah habis. Mana anak yang kau janjikan? Tolong, jangan ambil anakku. Aku rela menyerahkan nyawaku, asal jangan anakku. Aku tidak butuh nyawamu. Aku hanya ingin anak itu. Setelah mendengar percakapan di luar, Timun Mas pun keluar. Ibu, apa yang sedang terjadi? Anakku, maafkan ibu. Dulu ibu membuat perjanjian yang salah. Ibu menjanjikan sesuatu yang tidak wajar agar ibu memiliki kamu. Ibu harus memenuhi syarat untuk mengembalikanmu setelah kamu besar, untuk menjadi makanannya. Jadi, ini takdirku yang sebenarnya. Dan sekarang kau harus ikut denganku. Tidak, aku tidak mau ikut bersamamu. Aku sayang ibuku. Kau tak punya pilihan. Timun Mas langsung berlari setelah mendengar jawaban Buto Ijo. Timun Mas pun berlari ke area hutan. Di saat dia berlari, dia melihat seorang petapa. Anak bayi, mengapa kau terlihat begitu ketakutan? Kakek, tolong aku. Aku dikejar raksasa jahat. Dia ingin memakanku. Tenanglah nak, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang beriman dan berani. Ambillah ini. Bungkusan ini berisi biji mentimun, tusuk gigi, garam dan terasi. Gunakan satu persatu jika raksasa itu semakin dekat. Terima kasih banyak, Kek. Doakan aku selamat. Pergilah dengan hati-hati. Yakin keberanianmu adalah senjatamu. Timun Mas, kau tak akan bisa lari dariku. Aku harus mencoba. Timun Mas mulai menaburkan biji mentimun. Tiba-tiba tumbuhlah ladang mentimun yang luas dan rimbun. Ini tidak akan bisa menghentikanku. Buto Ijo lolos. Timun Mas menaburi tusuk gigi. Tusuk gigi berubah menjadi hutan bambu yang tajam dan rapat. Sakit, tapi aku masih bisa mengejarmu. Timun Mas menaburkan garam. Garam berubah menjadi lautan luas yang bergelombang. Aku tidak takut air. Inilah yang terakhir. Timun Mas menaburkan terasi. Terasi berubah menjadi lumpur yang panas dan mendidih. Tolong, aku tak bisa keluar. Ini panas, panas. Setelah tidak melihat keberadaan Buto Ijo, Timun Mas jatuh duduk sambil terengah-engah. Ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku selamat. Anakku, aku takut kau tidak kembali. Ibu, kini kita bebas. Tidak ada lagi yang akan memisahkan kita.
about all that shit. Installing only goes so far when you've got a head start. And we could stay at home and watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored?